صل على محمد يا رب صل عليه وآله. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil azam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin wa ashabihil muntajibin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan bagaimana tauhid dalam perundang-undangan, dan kita sudah membuktikan bahwa hanya Allah yang berhak dan mampu menyusun undang-undang bagi kita. Pada kesempatan yang baik ini, insya Allah kita akan membahas tentang dimensi tauhid yang lain. Kalau pemirsa ingat, kita telah membagi tauhid menjadi tauhid teoritis dan tauhid praktis. Tauhid praktis itu kembali kepada diri kita. Artinya apa yang harus kita perbuat ketika kita dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita perbuat sebagai hamba. Ini namanya tauhid praktis, tauhid yang diterapkan dalam kehidupan kita. Tauhid praktis itu bisa kita temukan dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya karena kita adalah zat yang lemah, zat yang membutuhkan kepada bantuan orang lain, zat yang berada di bawah wujud yang sempurna, maka ada satu tuntutan, konsekuensi sebagai hamba, dan itu adalah ketaatan. Yang namanya taat berarti kita mengikuti seluruh perintah yang telah diberikan oleh zat yang berada di atas kita. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah dalam ketaatan kita harus bertauhid? Artinya kita harus taat kepada satu zat saja. Saya ulangi, taat artinya kita melakukan seluruh perintah satu zat tanpa ada pertanyaan, tanpa ada pengingkaran dan pelanggaran. Jadi kalau seandainya zat tersebut mengatakan kamu harus sujud, kita harus sujud. Kamu harus berjalan, kita harus berjalan. Itu arti taat. Jadi taat itu tidak ada batasannya. Selama zat tersebut memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, kita harus melakukan. Sekarang kita ingin membahas tauhid dalam dimensi ketaatan. Yang namanya ketaatan itu berkaitan dengan kesempurnaan. Karena ketaatan berarti kita kan menganggap diri kita itu hina, diri kita itu lemah, diri kita itu rendah, diri kita itu bodoh. Di saat ketaatan itu berhubungan dengan kesempurnaan, maka kita tidak akan mendapatkan kesempurnaan kecuali pada diri Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memberikan seluruh hidup kita kepada satu zat, zat tersebut harus sempurna. Karena yang namanya taat itu kita sudah menyerahkan seluruh kehidupan kita. Kalau seandainya kita diperintahkan untuk membunuh diri kita sendiri, kita harus membunuh. Itu namanya taat. Karena yang maha sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala, makanya yang wajib ditaati dan harus ditaati adalah Allah Subhanahu wa taala.
Kalau seandainya kita mentaati selain Allah, maka kita telah berbuat syirik, berbuat salah. Kenapa? Karena orang tersebut tidak layak kita taati. Dia juga sama seperti kita kok. Tidak sempurna, lemah, fakir, bodoh. Karena memang hakikat manusia itu kebodohan. Dan kalau seandainya dia memiliki ilmu, ilmu ini itu pemberian dari Zat yang Maha berilmu, dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncullah pertanyaan, okelah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang layak ditaati. Tapi ingat, kita juga membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan kita harus taat kepada Rasul. Kita harus taat kepada Nabi. Apa ketaatan ini tidak bertentangan dengan ketaatan kita kepada Allah? Jawabannya adalah ketaatan kita kepada Nabi itu dikarenakan ketaatan kita kepada Allah. Artinya bentuk ketaatan kita kepada Allah adalah taat kepada Nabi. Karena ajaran dan hidayah Allah itu diberikan kepada Nabi. Artinya kalau kita ingin taat kepada Allah, kita harus taat melewati Nabi. Karena semua ajaran itu ada pada Nabi. Nah, kalau seandainya kita tidak taat kepada Nabi, bagaimana mungkin kita bisa mengetahui perintah Allah Subhanahu wa taala? Dan Nabi itu bertugas sebagai penjelas, mubayyin. Nah, kalau seandainya sesuatu Nabi sebagai penjelas tidak ditaati, maka mustahil kita akan bisa mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ati Allah wa ati'ur Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Artinya kita tidak akan mempraktikkan tauhid dalam ketaatan di saat kita tidak mentaati Rasul. Karena kita tidak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya kita mentaati Rasul, kita pun harus meyakini bahwa Rasul itu ditaati karena Allah. Bukan berarti kita meyakini bahwa Rasul itu layak dan harus ditaati karena dirinya sendiri, bukan. Rasul juga seperti kita. Rasul itu manusia, Rasul itu makan seperti kita, minum seperti kita. Artinya tidak ada bedanya dengan kita. Yang membedakan antara Rasul dengan kita adalah Rasul itu memiliki hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Menerima ajaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ini yang membedakan. Rasul bisa mulia karena Rasul itu sebagai wasilah dan perantara antara Allah dengan kita. Itu saja. Dengan kita menjelaskan tentang tauhid dalam ketaatan, maka kita harus kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita ingin sukses, berhasil dunia akhirat, maka kita harus jadikan Allah adalah nomor satu bagi kita. Makanya kalau kita melihat dalam kehidupan kita, terkadang ada berbagai persoalan yang mendorong kita untuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita memiliki orang tua. Orang tua menyuruh kita untuk tidak sholat. Di saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada kita. Kalau seandainya orang tua menyuruh kita untuk melanggar aturan Allah, maka kita tidak boleh melakukan perintah orang tua. Jadi Allah Subhanahu wa taala meskipun menjelaskan kepada kita dan memerintah kepada kita supaya kita berbuat baik kepada orang tua, tapi Allah pun memberikan batasan. Selama orang tua itu tidak keluar daripada ajaran Allah, perintah Allah, maka kita harus mentaati, maka kita harus melaksanakan perintahnya. Tapi kalau seandainya perintah orang tua kita itu bertentangan dengan perintah Allah, maka perintah Allah yang harus kita kedepankan.
Jadi pada hakikatnya sama, ketika kita berbuat baik, berbakti kepada orang tua, kita meyakini bahwa perbuatan ini merupakan bukti dan bentuk ketaatan kita kepada Allah. Jadi karena Allah lah kita berbakti kepada orang tua. Karena kalau kita melihat bahwa apapun yang diberi oleh orang tua itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada hakikatnya Allah lah yang mengatur kita, Allah lah yang menghidupkan kita, yang memberikan rezeki kepada kita. Pemberi hakiki kehidupan kita, pemberi nafkah kita adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan orang tua kita. Orang tua kita sebagai wasilah saja. Makanya dengan kita meyakini bahwa ketaatan mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus sadar, harus posisikan diri kita sebagai hamba yang taat. Dan ada poin yang menarik yang dibahas oleh ulama, bahwa kalau kita ingin menjadi orang yang bebas, maka kita harus menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin antara kebebasan dan ketaatan secara zahir bertentangan. Kenapa? Karena ketaatan berarti kita harus melakukan peraturan-peraturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebebasan artinya kita terlepas daripada aturan-aturan yang ada. Tapi kalau seandainya kita meneliti lebih detail, memandang lebih rinci, hakikat kebebasan adalah ketika kita terlepas daripada sesuatu yang buruk. Di saat jiwa kita, ruh kita bisa menggapai kebaikan dan kesempurnaan, dan itu tidak akan kita dapatkan kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kebebasan yang diartikan oleh orang-orang barat adalah kebebasan yang salah. Mereka mengatakan kita bebas untuk berkata, tapi mereka mencaci, mencederai hati orang lain. Sampai ada orang yang memaki-maki Rasulullah, mencaci Rasulullah, menghina Rasulullah. Ini namanya bukan kebebasan. Kebebasan adalah sesuatu yang mencerminkan keindahan, bukan keburukan. Jadi ingat, hakikat kebebasan adalah ketika kita bisa melepas diri kita dari keburukan, dan itu tidak akan bisa kita raih, kita gapai kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tauhid dalam ketaatan. Kemudian ada tauhid yang lain, yaitu tauhid dalam ibadah. Ibadah adalah sikap rendah diri kita kepada zat yang maha sempurna. Ketika kita berbicara tentang ibadah, maka kita menemukan berbagai ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Aku itu, kata Allah, aku itu telah mengutus Rasul di setiap umat, dan aku memerintahkan kepada Rasul. Apa perintahnya? Sembahlah Allah dan jauhilah orang-orang yang zalim. Artinya, ajaran yang ada pada setiap nabi adalah keikhlasan, tauhid, ketaatan, dan berbagai ajaran yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid dalam ibadah merupakan satu dimensi amal yang harus kita kuatkan dalam diri kita. Kita harus mengetahui bahwa zat yang maha sempurna, yang patut dan layak kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala.
Baiklah pemirsa, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan ini, karena memang pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting, pembahasan yang sekarang kita hadapi, karena ada sebagian orang mengatakan kalau seandainya kita mencium kuburan Nabi maka kita telah syirik, kita beribadah kepada Nabi. Kita akan bahas persoalan-persoalan ini di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.